Sakera. Sakera adalah seorang tokoh pejuang legenda keturunan Pulau Madura. Ia berjuang melawan penjajahan Belanda sekitar permulaan abad ke-19. Sakera dikenal sebagai seorang ahli bela diri yang melawan pemerintahan Belanda di perkebunan tebu di daerah Bangil. Karena perlawanannya terhadap Belanda, Sakera akhirnya ditangkap setelah dikhianati oleh salah satu rekannya sendiri. Dia dimakamkan di wilayah Bekacak, Kelurahan Kolorsari, daerah paling selatan di Kota Bangil. Legenda jagoan asli Madura ini sangat populer di Jawa Timur. Sakera yang bernama asli Sadiman adalah golongan dari keluarga ningrat yang disebut dengan kelas emas. Berlatar belakang Islam yang amat soleh dan pekerja keras. Profesinya sebagai mandor di perkebunan tebu milik pabrik gula Kancilmas di Bangil. Ia dikenal sebagai seorang mandor yang baik hati dan sangat memperhatikan kesejahteraan para pekerja. Sehingga dijuluki Sakera. Sakera adalah pejuang yang anti penjajahan. Nama asli Sakera adalah Sadiman. Mengenai asal-usulnya, Sakera berasal dari Madura dan kemudian menetap di wilayah Bangil sebelum menjadi pejuang melawan penjajah Belanda. Sakera bekerja sebagai mandor di perkebunan tebu di Kancilmas, Bangil yang dikelola oleh orang Belanda. Sakera punya dua orang istri, pertama bernama Ginten, sementara yang kedua bernama Marlena, juga menghidupi keponakannya yang bernama Borodin. Kehidupan yang nyaman sebagai mandor dan orang terpandang hilang ketika Sakera dituding sebagai seorang pembunuh. Dia menjadi buronan kompeni Belanda setelah berani melawan kepemimpinan Belanda saat itu. Suatu saat setelah musim giling selesai, pabrik gula tersebut membutuhkan banyak lahan baru untuk menanam tebu. Karena kepentingan itu, orang Belanda ambisius untuk membeli lahan perkebunan yang seluas-luasnya dan dengan harga semurah-murahnya. Dengan cara yang licik, orang Belanda itu menyuruh Carik Rempang untuk bisa menyediakan lahan baru untuk perusahaan dalam jangka waktu singkat dan murah. Dengan iming-iming harta dan kekayaan, sehingga Carik Rempang bersedia memenuhi keinginan tersebut, Carik Rempang pun menggunakan cara-cara kekerasan kepada rakyat dalam mengupayakan tanah untuk perusahaan. Sakera pun selalu membela rakyat karena sikap ketidakadilan yang berkali-kali dilakukan oleh Carik Rempang, sehingga Carik Rempang melaporkan hal ini kepada pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan marah dan mengutus wakilnya Markus untuk membunuh Sakera. Suatu hari, pekerja sedang istirahat di perkebunan. Markus marah-marah dan menghukum para pekerja serta menantang Sakera. Sakera yang mengetahui hal ini marah dan membunuh Markus serta pengawalnya di kebun tebu. Sejak saat itu, Sakera menjadi buronan polisi pemerintah Hindia Belanda. Suatu saat ketika Sakera berkunjung ke rumah ibunya, ia dikeroyok oleh Carik Rempang dan polisi Belanda. Karena ibu Sakera diancam akan dibunuh, maka Sakera akhirnya menyerah dan dimasukkan ke penjara di Bangil. Siksaan demi siksaan dilakukan oleh polisi Belanda kepada Sakera setiap hari. Selama di penjara, Sakera selalu merindukan keluarganya di rumah. Berbeda dengan Sakera yang berjiwa besar, sementara Sakera ada di penjara, perlawanan pun tetap dimulai. Carik Rempang dibunuh dan dilanjutkan dengan menghabisi para petinggi perkebunan yang memeras rakyat. Bahkan kepala polisi Bangil pun ditebas tangannya dengan celurit. Bahkan kepala polisi Bangil pun ditebas dengan tangannya memakai celurit, senjata khas yang digunakan Sakera. Dengan cara yang licik pula polisi Belanda mendatangi teman seperguruan Sakera yang bernama Aziz untuk mencari kelemahan Sakera dengan iming-iming akan diberi imbalan kekayaan oleh pemerintah Belanda di Bangil. Aziz menjebak Sakera dengan licik. Akhirnya Sakera pun terjebak dan dilumpuhkan ilmunya dengan memukulkan janur kuning kepadanya. Lagi-lagi Belanda berhasil menangkap kembali Sakera yang kemudian diadili oleh pemerintah Belanda di Bangil dan diputuskan untuk dihukum gantung. Sakera gugur digantung di penjara Bangil. Ia dimakamkan di Bekacak, kelurahan daerah paling selatan Kota Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Begitulah akhir hidup Sakera, seorang pahlawan dari Madura.
Dikisahkan guru Sakera yang bernama Sayyid Abdul Manan atau Bujuk Kosambi, yang bernama Sayyid Jasuli yang mempunyai julukan Bujuk Demang Prawira, meninggalkan rumahnya menuju ke pesisir pantai selatan Madura untuk bertafakur. Di sanalah ia bertemu dan berguru kepada Nabi Khidir. Dan begitulah asal muasal ilmu Sakera. Sakera itu berguru kepada Bujuk Kosambi. Dan Bujuk Kosambi dikisahkan belajar kepada Nabi Khidir. Wallahu a'lam bishawab.